warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-baya wa ila jami'il mustahiqin wal munawwibin khususan mustahiqina wa jami'i mu'allifil hudud khususan mu'allif Jam'ul Jawami' Imam Tajuddin As-Subki Nibarakati ulumihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini akan menjelaskan mengenai sholat memakai bahasa Indonesia atau saat haji membaca talbiyah menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Jam'ul Jawami' pembahasan ini masuk dalam pembahasan al-lughatu hal hiya tauqifiyatun au istilahiyatun. Mas'alatun qala wasdawu Syaqa Ibnu Surah, Imam Ibnu Surah mamnu'un minas syafi' lil alamiyah wal usbah wa fathu fa'i fawra min dhammiyah. Qala wastawa Syaqa Ibnu Surah atau Ibnu Surah, cuma yang masyhur bidhammi fa'iyah. Qala wastawa Syaqa Ibnu Surah atau Surah wa fathu fa'i. Wal jumhur lan ulama jumhur al-lughatu utawi lughat utawi bahasa itu tauqifiyatun gausa tauqifi ay ta'limiyatun ay alamallah lana hadzal ma'na tauqif. Itu tauqifiyatun mulangi Allah ing kita kang dosa Allah kang mulang
alamallah lana ay alamaha Allah lana ay wajah kesejalayakan ilmuat sapa Allahu Allah ta'ala halimahulun sapa Allah ta'ala halim minta diurfin halian nurul jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifah minta diurfin halan nurul Fa'abdalu maqamata nabunga'an sapa al-jumhur anwati sa'im oleh nyalakan Allah Nintau ibri alawan mulane Allah ngajari Allah Lidai karena bertemu akan apa wajah di alawan tauhid alam maha mulang ing luhur sapa Allah ibnadah ing aulane Allah min wahyi alawan wahyu ila ba'di anbiya'i maing sebetnyane mira-mira nabine Allah dalam masalah bahasa al-lughat menurut Imam Ibnu Sawrah atau surah bidam milfa atau misak silfa menurut Imam Sawrah dan juga ulama jumhur bahwa bahasa adalah yang menciptakan adalah Allah Ta'ala pencipta bahasa atau musyabbah bahasa hal huwa Allah atau insan dalam jam'ul jawab' yang menciptakan bahasa al-wadi' pencipta bahasa adalah Allah. Allah ini menggunakan dalil wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wastudilla li hadzal ayat bi qawlihi ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a
pada zaman dahulu malaikat merasa kecewa saat Allah memilih manusia menjadi khalifah. Saat Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat Allah memberikan informasi kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat merasa kecewa, merasa lebih istimewa dengan manusia. Malaikat yang selalu menyembah Allah tidak pernah melakukan maksiat, mulai dari pembunuhan atau yang lain. Malaikat merasa tazkiyatun nafsi, merasa lebih hebat daripada manusia, sehingga malaikat dalam ayat Quran qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima' wa yasfikul dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu maka mengucap sapa malaikat, atajalu ana kadhekan Tuhan fiha ing dalam al-ardu ing dalam bumi man ing manusia yusidu amjawe kausakan sapa man fiha ing dalam al-ardu wa yasfiku dima'a wa yasfiku lan padha ngetokaken padha mateni ngetokaken ad-dima'a ing pira-pira getih. Setelah malaikat mengatakan demikian, Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu, Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai hamdaku, wahai malaikat, engkau tidak tahu rahasia, agenda, rencana
yang saya rencanakan. Lalu salah satu di antara untuk membuat hati malaikat merasa menerima, Allah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam yang bahasa ini nanti akan membuat malaikat mengakui bahwa manusia memiliki keistimewaan yang sehingga yang layak menjadi khalifah adalah manusia. Lalu Allah mengajarkan tarbiyah pada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa 'allama lan awan mata kuliah pelajaran taklim, allama yu'allimu takliman, wa allama Adam lan awe mata kuliah sapa Allah Adam ing Nabi Adam al asma'a ing pira-pira bahasa utawa ing pira-pira nama. Summa adahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Setelah Nabi Adam selesai kuliah memahami tentang bahasa, lalu Allah memanggil para malaikat. Memanggil para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, jika kalian merasa lebih hebat dari Nabi Adam, ambi'uni, coba Anda presentasi mengenai masalah bahasa. Wahai Nabi Adam, bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya mau sekolah semisal. Wahai malaikat, apa bahasa Inggris? Saya mau sekolah. Malaikat ternyata presentasi tidak bisa. Innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhanku, la yaf'alullahu syai'an abasan.
Engkau lebih tahu mengenai rencana. Engkau lebih maha tahu segala menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Dari inilah malaikat akhirnya mengakui bahwa manusia pada asalnya adalah makhluk Allah yang paling mulia. Sebab manusia memiliki ilmu sehingga malaikat mengakui bahwa manusia adalah makhluk Allah yang berhak menjadi khalifah. Qala ya Adamu anbiyahum bi asma'ihim. Setelah malaikat tak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah, untuk menjelaskan aneka bahasa, lalu Allah memanggil Nabi Adam. Memanggil Nabi Adam, wahai Adam, ceritakan masalah aneka bahasa. Lalu Nabi Adam menjelaskan beberapa bahasa. Bahasa Indonesia, saya mau ke sekolah. Lalu ditanya, bagaimana bahasa Inggrisnya? Beliau menjawab, I go to school. Tidak mampu menjelaskan semua bahasa, sedangkan dosennya waktu itu adalah Allah. Dari ayat inilah ulama usul mulai dari Imam Ibnu Fawwah wa jumhurul ulama mengatakan anna lughat tauqifiyatun, bahwa bahasa adalah tauqifi atau yang mengajar adalah Allah. Pencipta bahasa adalah Allah sesuai dalil naqli atau ayat wa 'allama Adamal asma. Lalu qala dawuh sapa aksal mutasilah wa qala lan dawuh sapa aksal mutasilati mutasilah ya utawi lughatun itu istilahiyatun anggausa istilah utawa manungsa ang dadiaken dalam bahasa
ma huwa wajibul lughat, siapa pencipta bahasa. Dalam hal ini terjadi khilaf antara Ibnu Fawraq wa jumhur ulama dengan Mu'tazilah. Lalu kelompok Mu'tazilah memiliki alasan bahwa bahasa diciptakan oleh manusia. Mereka memiliki dalil wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi wa ma arsalna lan orang mutus sapa ingsun min rasulin syair rasul ila bilisani qaumihi kejaba kelawan bahasane kaum ayat minuwatiyum tegese kelawan bahasane kaum. Saya utawi luhatun itu sabitotun ini utawa mendahului alal biasati engatase utusane rasul walau tanat lamun ana apa luhat itu tahu tifriatan ang dosa tahu tifri wa ta'lim lan mulang bil wahyi alawan wahyu ama kaya keterangan huwa al-utawi ma itu al-dohir wa ta'akhir mengayat tidak di akhir akmaluat anha syair di syaitan. Lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa bahasa adalah yang menciptakan adalah manusia. Kelompok Mu'tazilah menggunakan hujjah, menggunakan dalil wa ma arsalna bahwa Allah mengutus seorang rasul sesuai dengan bahasa kaum atau bahasa penduduk tersebut. Artinya sebelum rasul itu datang, manusia sudah memiliki bahasa. Contoh semisal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Nabi Muhammad masih umur 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sebelum tahun kenabian. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kaum Quraisy sudah memiliki bahasa. Kaum Quraisy sudah terkenal memiliki lughatul fusha atau memiliki bahasa
kaum Quraisy atau bahasa Arab. Menurut Mu'tazilah berarti sebelum Rasul sudah ada bahasa, sehingga bahasa itu yang menciptakan adalah manusia. Lalu dalam khilafiyah ini Jalaluddin As-Suyuti dalam nazman beliau mengatakan Tauqiful indal akhsari wa minhum ibnu Fuwaqi wal Ash'ari Allama fil wahi aw bi adkhala ilman dawriyan wa syautan Allah wa fil istilahi qala dzulishali wal ilmu min fa'ilil ahwali Tauqiful ra'i utawi mulangi Allah ngajari Allah ing bahasa itu indal aksari mungguwe pendapatnya ake-ake ulama wa minhum lan itu setengah indal aksari Ibnu Fuwaqi utawi Imam Ibnu Fuwaqi wal Ash'ari lan Imam Ash'ari Alamaha mulan sapa Allah ing bahasa bil wahyi alawan wahyu. Kemudian wa fil istilahi qala zu'tisya qala jawab sapa zu'tisyali Mu'tazilah bil istilahi lawan istilah. Ini nazam jamul jawabah yang menerangkan khilafiyah apakah bahasa itu mencipta adalah Allah atau diciptakan oleh manusia. Dalam hal ini terjadi khilafiyah. Lalu dari usul fiqh ini Imam Jalaluddin mengatakan faedah ru'yah banyak sekali. Lalu Imam Isnawi yang meninggal tahun 772 beliau menampilkan dalam kitab Tamhid Ru'yah usul fiqh masalah bahasa. Tujuan Imam Isnawi untuk mempermudah apa faedah mengetahui khilafiyah tentang siapa yang menciptakan bahasa, apakah Allah
apakah manusia. Lalu Imam Isnawi mengembangkan usul fiqh ini dalam masalah ibadah, dalam tabir atau dalam kitab Mukhtasar Alai. Beliau mengatakan masalah dalam bab haji halil waktu tauqifiyatun au istilahiyatun taqaddamat fi syurut sholati. Bahasa itu yang menciptakan Allah atau manusia. Lalu beliau mengatakan pembahasan ini sudah saya jelaskan pada pembahasan masalah sholat, sehingga ada kelompok yang sholat memakai bahasa Indonesia. Pada zaman dulu seperti yang ada di Malang, siapa itu, di YouTube ada sholat memakai bahasa Indonesia. Dalam Turki atau Turki Utsmani setelahnya itu pernah ada memakai bahasa Turki. Ini semua muncul sebab dalam usul fiqh terjadi khilaf apakah bahasa itu tauqifi atau bahasa itu istilahi, sehingga Imam Isnawi mengatakan taqaddamat fi syuruti sholati, saya telah menjelaskan secara mendetail dalam pembahasan syurutus sholat. Wa min furu'iha, wa min furu'iha, lan itu setengah saking furu'iyah halwatu tauqifiyatun am istilahiyatun. Wa min furu'iha hal tajuzu at-talbiyah bilughatin ghairal arabiyyah. Lalu Imam Isnawi mencoba membuat pertanyaan, boleh tidak pada saat haji membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dengan bahasa Indonesia? Dalam hal ini Imam Isnawi menjawab, yang dari alal khilaf fi nadhirihi min tasbihati sholati li'annahu zikrun masnulin ama qalahu al-mutawalli fi ta'timbah fi intimbah wa syahih fi tasbihati wa syairil adhari
al-mustahabbati at-tasyahud al-awal wal qunut wa takbiratul intiqal mana'ah lil hadir. Wa yuttajahu bila'ul hilah ala anna lurat tauqifiyatun awla lakinal aqwa jawazu talbiyah mutlaqan bilafil adhar sholat. Dari usul fiqh bahasa adalah wajah Allah yang membuat adalah Allah. Berarti bahasa itu tauqifi. Wajah itu jalul lafzi ala makna ala iradatil muta'allim. Al-wad'u huwa jalul lafzi ala makna, bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengajarkan saat talbiyah menggunakan labbaik Allah, maka itu bahasa ta'abbudi. Artinya itulah bahasa yang diajarkan oleh Allah, sehingga tidak boleh dengan bahasa lain. Semisal orang Indonesia, maka tidak boleh melakukan talbiyah dengan bahasa Indonesia. Kalau memang orang itu mampu bahasa Arab, karena bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bahasa tauqifi, atau memang itu adalah bahasa yang dikehendaki oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik adalah bahasa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kelompok lain mengatakan boleh. Yang penting maknanya sama dengan arti labbaik Allahumma labbaik. Karena apa? Karena bahasa itu istilahi. Artinya bahwa masalah bahasa itu sesuai dengan iradatul muta'allim, kehendak muta'allim. Dalam hal ini adalah masyarakat, atau dalam hal ini sesuai dengan bahasa-bahasa yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Semisal orang Indonesia, karena bahasanya Indonesia, maka labbaik diganti dengan bahasa kaum. Labbaik Allahumma labbaik lalu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Wahai Tuhanku, aku
datang menemui panggilanmu labbaika Allahumma labbaik. Ini menurut Imam Isnawi masalah talbiyah adanya pemilahan. Kalau manusia itu mampu bahasa Arab, mampu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka wajib menggunakan bahasa Arab atau labbaik Allahumma labbaik. Lalu kalau ia tidak mampu, maka boleh menggunakan talbiyah. Lalu dalam khilaf ini ada yang mengatakan jawazul mutlaqon. Alasannya karena bahasa itu istilahi, artinya masalah talbiyah sesuai dengan bahasa penduduk. Semisal orang Indonesia lalu haji, maka bahasa talbiyah menggunakan bahasa Indonesia. Ini ada yang memperbolehkan, sehingga dalam kitab-kitab fikih itu khilaf. Semisal dalam Muhdi Mustaq, wa man la yusinu at-talbiyah bil arabiyah yulabba bil rati, wa hal yajuzu al alal arabiyah ayulabba bil ajamiyah. Dari usul fikih yang khilaf ini maka berdampak furu'iyah wa fihi khilafun. Dalam Muhdi Mustaq juz 1 halaman 702, ulama khilaf boleh tidak menggunakan bahasa ajam selain bahasa Arab terkait talbiyah. Kenapa terjadi khilaf? Sebab dalam usul juga terjadi khilaf. Karena fikih adalah cabangan dari usul fikih. Dalam usul fikih khilaf mengenai bahasa itu tauqifi atau istilahi, sehingga dalam fikih juga terjadi khilaf. Dalam Muhdi Mustaq, wa man la yuhsinu at-talbiyata bil arabiyah yulabba bil rati, wa hal yajuzu lil qadir alal arabiyah ayulabba bil ajamiyah wajhan manaha al mutawali alal khilafi fi nadiri min tasbihati sholati wa muqtadahu adamul jawaz. Dalam Muhdi Mustaq atau Syarhul Minhaj, khilafiyah ini ada kaitannya dengan ucapan Imam Mutawali
yang ada dalam kitab Hikmah. Imam Isnawi telah memberikan isyarat bahwa masalah ini Imam Mutawali tidak memperbolehkan. Sebab apa? Sebab bahasa itu adalah tauqifiyah, sehingga wadu'ala Allah itu memang yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ini hilaf karena memandang usul fiqhnya juga hilaf. Sehingga kalau kita membaca kitab fiqh seperti Mughni Mustad, kita akan tahu inilah samratul hilaf yang ada dalam Jam'ul Jawami' halil lughatu tauqifiyatun aula. Lalu dalam kitab Majmu' juz 7 halaman 260. Wa man la yusinu at-tarbiyah bil arabiyah yulabda min lisani at-takbiratul ihram. Orang yang melakukan haji lalu ia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, maka diperbolehkan menggunakan bahasa yang ia miliki. Seperti halnya dalam masalah takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram wajib kalau mampu mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar, maka wajib Allahu Akbar. Kalau ia tidak mampu, maka dengan majas atau dengan bahasa istilahi. Kenapa demikian? Karena Allahu Akbar itu adalah lafaz takbiratul ihram haqiqatan, lughatan haqiqatan asy-syar'i, hakikat syar'i. Kalau tidak mampu, maka intaqala ila majas, maka boleh memakai bahasa kaum, dan ini namanya majas. Majas boleh sebab ia tidak mampu untuk bahasa hakikat. Bahasa hakikat adalah bahasa Arab, lughatul fusha. Dalam masalah takbiratul ihram wajib menggunakan Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar ini tauqifiyatun, memang yang diajarkan oleh Allah, sehingga andai anak Nabi Adam muncul pada tahun ini 2025, beliau akan bercerita memang betul pada saat beliau
ditaklim oleh Allah, bahasanya adalah Allahu Akbar. Inilah mu'iyah yang muncul dari bahasa itu tauqifi atau istilahi, sehingga jangan sampai salah paham dengan adanya pembahasan jamul jawab bahasa itu istilahi atau tauqifi, akhirnya punya kesimpulan semua bahasa adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesia al-aslu bahasa Arab. Bahasa Inggris al-aslu bahasa Arab. Ini pemahaman tidak sesuai dengan usul fikih atau ulama usuliyin. Ulama usuliyin membahas masalah lughat tauqifiyatun atau istilahiyatun. Ini furu'iyahnya salah satunya adalah boleh tidak menggunakan bahasa ajam saat talbiyah, karena al-aslu lughat tauqifiyatun. Ini furu'iyah yang pertama. Lalu Imam Isnawi tadi mengatakan ama fi syurutis sholat. Beliau telah menjelaskan mendetail tentang masalah bahasa yang sehingga berdampak pada masalah sholat. Lalu kita lihat kitabnya Imam Isnawi At-Tamhid. Ini kitabnya Imam Isnawi. Beliau meninggal tahun 772, berarti hampir sama dengan Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki beliau meninggal 771. Lalu kita lihat dalam kitabnya Imam Isnawi dalam bab sholat. Masalah Lada Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ila anna luwati tauqifiyatun wa ma'nahu anna Allah Ta'ala wada'ana wa waffaqana alaiha ay a'lamana wa min furu'iha idza halaka al-imam fanabbahu al-ma'mum bi qawli subhanallah qasidan at-tambih faqad al-tawaqqafa alaihi al-qira'ah faraddaha bihadzal qasd au abdara al-muballigh qasidan at-tabligh wa nahwa dzalika fa inna sholatahu taqtulu abada'ahu al-fidin. Wahadal khilaf al-lughat tauqifiyatun am istilahiyatun. Lalu Imam Isnawi mencoba mengembangkan usuliyin atau usul ini
pada permasalahan kuliah dalam masalah jamaah. Semisal ada imam lalu imamnya lupa, lalu makmum mengucapkan bismillah, subhanallah. Ini kalau niatnya adalah nambah, maafnya kalau sholatnya. Karena apa? Karena secara usul fikih bahwa subhanallah itu untuk alam sholat, atau dalam bahasa itu li'anna lafdha mawdu'un litansyih, karena hadis Nabi mengajarkan sahabat seandainya ada imam lupa maka ucapkanlah subhanallah. Subhanallah itu li'anna lafdha litansyih, tujuannya untuk tetap mensucikan Allah. Artinya tidak ada istilah atau tidak ada komunikasi pada orang lain. Sehingga kalau dalam mengucapkan subhanallah di asli qiraah wa tambah itu sah, atau di asli qiraah juga sah, karena ja'lul lafzi waduknya itu memang litansyih, untuk mengucapkan atau memuja Allah subhanallah, maha suci Allah. Lalu seandainya al-aslu at-tabbih lil imam ini sudah merubah dari bahasa tauqifi menjadi bahasa istilahul qaul atau bahasa manusia. Kalau sudah menjadi bahasa manusia, maka dalam sholatnya batal. Karena dalam sholat tidak boleh ada dua kalimat atau satu huruf yang memahamkan pada manusia. Karena kalau sudah menjadi bahasa istilahul qaul, maka tidak boleh masuk dalam wilayah ibadah. Sehingga dalam hal ini menurut Imam Nawawi, innal lughat istilahiyatun, fa in qulna anna tawqifiyatun fa tutajahu as-sihah li anna lafdha mawdu'un litansyih wa mujaratul qasdi la asyalan. Lalu ada satu kelompok yang mengatakan seandainya kita berpijak dengan al-aslu lughat tauqifiyatun, maka masalah aslu ini tidak ada pengaruh sama sekali. Ini satu pendapat.
seandainya berpijak dari awal berarti analagga tauqifiyatun, maka niat itu tidak akan berdampak. Ini sama dalam masalah suru'iyah lain, semisal bab tolak itu kalau lafadznya sholeh maka tidak ada istilah niat. Niat itu asli niat itu kalau memang lafadznya ghairu sholeh. Allah subhanallah itu lafadznya sudah jelas, maka menurut satu ulama baik niatnya itu ditambah atau niatnya itu atambah wal qiraah au zikir tidak berpengaruh. Dari wacana ini akhirnya kita memahami, kita memaklumi dalam fikih terjadi khilafiyah. Dan khilafiyah itu permasalahan fikih itu karena dalam usulnya juga terjadi khilafiyah. Sehingga ketika kita melihat dalam kitab Mahali atau yang lain itu khilafiyahnya sama. Coba kita lihat dalam Mahali. Dalam Mahali wa yusanu liman nadah syai'un fi sholati akan bihi imami ala syawin wa ibnihi lidahil ayli musta'lanin fil juhud. Ini tidak membatalkan kalau memang ada istilah tambah wal qiraah atau niat zikir wa tambah. Artinya dalam fikihnya seandainya ada orang mau masuk rumah lalu sampean dalam keadaan sholat, lalu Anda sampean ingin memberikan isyarat bahwa Anda sedang sholat, semisal kalau Anda mengatakan mengatakan ayat, membaca ayat, ini Anda atau sampean niat al-qiraah wa tambah atau zikir wa tambah, ini masih dalam kondisi hakikat atau tauqifiyah. Al-aslu al-lughat tauqifiyatun. Tapi kalau sampean ketika mengucapkan subhanallah ala qasdi tambah, ini namanya komunikasi dengan manusia, sehingga ini namanya majas, atau Anda telah berpaling dari komunikasi Tuhan menuju pada komunikasi manusia. Karena apa? Karena yang yang orina, ada orang mau masuk rumah, ini orina,
Lalu Anda mengucapkan ayat al-qasdu at-tabbih. Nah ini akhirnya dari bahasa hakikat menuju majas. Ini satu tahun mengatakan batal sholatnya. Karena yang sesuai taklim, sesuai ajaran Nabi pada sahabat, beliau mengajarkan kalau imamnya itu lupa maka membaca subhanallah. Dan subhanallah ini termasuk lughat tauqif, artinya jalul lafzi lil makna. Maknanya apa? At-tamsyih, untuk memuji Tuhan. Ini lughat bahasa syar'i. Lalu kalau seandainya bahasa ini Anda rubah sampai rubah menjadi bahasa istilahi atau majas dengan niat at-tabbih, maka sholatnya batal. Sehingga dalam at-tabbih atau dalam Mukhtasar Alai itu pelajaran Mahen Ali Lirboyo, itu semuanya menjelaskan silapnya itu berawal dari haliluat tauqifiyatun am istilahiyatun. Nah ini dalam Mukhtasar Alai mas'alatun qala ibnu huwa wal kibr alwa tauqifiyatun alamallah bil wahyi wa aksarul mutasilah istilahiyatun. Lalu wa min furu'iyahnya banyak sekali. Furu'iyahnya terkait hal ini, furu'iyahnya satu masalah jamaah, kedua masalah tarbiyah, lalu ketiga adalah au akbar al-muqbalihu qasidan at-tabligh wa nahwi dzalik fa inna sholatuhu tabtulu. Atau contoh muqbalik. Muqbalik itu makmum yang mengeraskan suara dengan tujuan supaya makmum yang lain mengetahui kalau imam posisinya sudah berubah. Muqbalik seandainya niatnya at-tabbih batal. Kenapa demikian? Karena sesuai waduk bahasa itu tauqifiyah, artinya semua bahasa itu tujuannya adalah litansyih, untuk memuja kepada Allah. Dan ini memang taklim atau waduknya jalul lafzi dari lafzi makna. Al-aslu subhanallah itu litansyih. Lalu seandainya posisi tauqif ini dirubah, ada kalanya dengan niat dari tabbih,
mubalat niatnya tambah. Ini sudah keluar dari bahasa syar'i menuju bahasa komunikasi istilahul insan. Padahal dalam sholat itu tidak boleh memasukkan satu huruf yang memahamkan atau beberapa kalimat yang bukan bahasa sholat atau bahasa manusia. Ketika subhanallah itu berubah posisi, yakni berubah menjadi bahasa istilahi dengan niat tambah, maka subhanallah ini menjadi bahasa insaniah atau komunikasi dengan manusia. Lalu bahasa komunikasi manusia ini seandainya masuk dalam sholat, maka jelas sholatnya batal. Sehingga dari beberapa khilafiyah ini muncul karena usulnya, usul fikihnya khilaf. Dan usul fikih ini maksudnya adalah untuk masalah sholat atau talbiyah, halil wa tauqifiyatun al-istilatun, ini tidak memberikan maksud atau tidak boleh kita pahami. Menurut awal bahasa itu tauqifi, sehingga semua bahasa mulai bahasa Indonesia, bahasa India ataupun yang lain asalnya bahasa Arab. Tidak demikian. Yang dihendaki oleh ulama usul bahwa al-aslu fil lughat tauqifiyatun atau bahasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauqiful lughati indal asai wa minum ibnu Fuatil Ash'ari Wakil istilahi Qala jutisyaw Qala tawasyaqadul iqtisyali Alamta mutasilah Bil istilahi Alawan istilah. Mudah-mudahan ngaji ini mendapat ridha Allah Ta'ala. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridha Allah. Al-Fatihah.